Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juni Diana Fatim Sinaga. NIM 2231121061. Saya dari kelas pendidikan G 2023. Di sini pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil pembelajaran saya. Hasil presentasi pembelajaran saya di bab 3 Pendidikan Pancasila dengan judul Pancasila sebagai Dasar Negara. Langsung saja materi pertama, yaitu pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus dilandaskan atau harus sesuai dengan nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi roh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen UUD dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Yang kedua, konsep negara, tujuan negara, konsep dasar negara, dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Baik, untuk yang pertama, konsep negara. Menurut Diplono, negara merupakan suatu organisasi keseluruhan yang berdaulat dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu rakyat di suatu daerah tertentu. Yang kedua, tujuan negara. Ada dua aliran dari tujuan negara tersebut, yaitu aliran pertama, liberal individualis, dan yang kedua, kolektivis atau sosialis. Aliran liberal individualis berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Sedangkan aliran kolektivis atau sosialis merupakan aliran yang berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin totaliter atau totaliter. Yang ketiga, konsep dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara memiliki maknanya adalah identik dengan istilah ground norm. Artinya norma dasar, resti, restide, side, cipta hukum, statisde, cipta negara. Secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Hans Nawiaski menjelaskan bahwa dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi daripada UUD, yaitu Pancasila. Keempat, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebutkan dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, yaitu Philosophische Grondslag, merupakan fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya, untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka. Soekarno juga menyebutkan dasar negara dengan istilah Weltanschauung atau pandangan hidup. Dan untuk slide selanjutnya, hubungan antara Pancasila dengan pembukaan UUD Republik Negara Indonesia tahun 1945. Berdasarkan formulasi struktur teori dari Hans Kelsen menurut Abdullah 1984-71, hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat digambarkan
Pancasila sebagai cerminan dari jiwa-jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia tersebut merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum, baik CIDE, baik tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Dan yang terakhir, penjabaran Pancasila dalam UUD 1945. Pertama, Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan UUD 1945 sebagai states fundamental norm. Kedua, pembukaan UUD 1945 dikristalisasikan dalam wujud pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Besar. Dan yang terakhir, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terjemah dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Baik, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Untuk perhatian yang saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.